Halo gua Te. Halo, gua Rais. Kami dari ATI. Jangan lupa nonton OTW, obrolan tunggu waktu di Channel YouTube GK Hebat jam 7 malam tiap hari Rabu. Gas. Kebalik. 2 bulan tak tinggal. Cara nyapunya udah kayak gitu. Nih. Bersih-bersih Nih lo habis. nggak lurus nih lo. Buset dah. Ya ampun, enggak dari tadi dari pagi marah-marah mulu suruh bersih-bersih kenapa sih? Sensi banget takut nggak masuk kayaknya. Lihat ototnya dikeluarin. Dia kelihatan kuat. Udah sih Mas, mau kedatangan siapa sih? Iya, ini suruh bersih-bersih mentang-mentang habis pilpres. Bersih-bersih. Bersih-bersih. Yang salah ngomong maaf. Iya. Kita kan capek ngebokin mulu. Atau kenapa sih suruh mulu? Bersihin tuh yang bener. Ini tadi kayak lurus, biar lurus dikit gitu loh. Gitu. Emang kita mau kedatangan siapa? Sampai Iya. harus sesempurna ini gitu. Males banget dah. Ada big bro. Wah, pres. Akhirnya berani juga datang ke sini Mas. Kita kehadiran Wapres. Wapres Quickon. Yes. Oh berarti nggak percaya real count? Nggak percaya quick count Berarti juga? maksudnya pas Rilkon bukan Iya. itu wapresnya. Iya. Maaf, gue diserang 02 nih. Percaya. Ya udah jauh banget itu. Jangan-jangan kamu yang bikin hak angkut. Angkat. Angket. Oh jadi mau hak angket ya? Enggak, biar putaran 2, job makin ngalir. Gak usah lah, pusing. Kemarin bilang sama saya, Ki makasih ya Ki, kan saya lagi hamil kan. Nah. Ki makasih ya Ki, berkat lu gak bisa MC, jadi gue yang MC. Lumayan lah. Lumayan. Gitu aja kita ngebahas. Ngambil bekasan Kiki. Nggak, kayaknya lagi happy banget punya program baru nih. Tinggal 2 bulan punya program baru ya? Ada. Di TV, Sabtu dan Minggu jam 8:30 pagi namanya OTW, obrolan tiap waktu. Beda. Kalau itu yang TV. Apa nama programnya? OTW juga. Obrolan tunggu waktu. Bedanya ditunggu sama tiap. Oh gitu. Semua mah kayak gitu-gitu aja. Soalnya kan saya punya obrolan tiap waktu. Tiap waktu saya tunggu waktu. Obrolan Kan gue kan suka nunggu job lu. Tapi gue pelan-pelan ngeraup duitnya Mas Kaisang. Kok bisa Dari begitu? program-program gitu. Oh iya bener, kan yang bayar kan beliau kan. 2 bulan ditinggal, duit diambil gitu ya? Tapi kan kita kerja profesional Mas. Habis kita nggak diajak kampanye ya. Mentang-mentang nggak sekelas artis-artis itu. Ya udah, sekarang kita kampanye gimana? Ya kan udah telat. Iya, yang lainnya udah nggak kampanye. Kita ngapain? Loh kan masih ada yang ini, coblosan susulan, PSU itu Yang pas diulang tetap kalah itu ya? Emang ini ngomong-ngomong siapa sih tamunya? Iya, aku Mas jemput Gibran ya. beneran ya? Big Bro. Big Bro. Kan kakaknya Mas Gibran. Mas Bobi kan udah. Iya, masa kakaknya kakak Sleng kan? Siapa? Mas Gibran. Ayo Pak. Udah siapin materi buat Mas Gibran belum? Oh, udah banyak gua. Mas Gibran pakai kacamata sekarang. Ini kalau di PSI ini Big Bro. Kakaknya Bang Giring. Ya. Omnya. Gimana? Omnya Mas Giring ya. Ini Big Bro-nya PSI. Ini kan cuma Mas Bro. Ini Big Bro. Berarti dia yang ngebentuk PSI. Atau dia mendanai PSI. Jangan gitu. Kita print dulu. Kalau gitu Mas, kita print dulu ya Mas ya. Selamat datang di PDP, podcast dengan pendiri partai.
Buat semua guru dan pendidik di seluruh Indonesia, sudah ada aplikasi nih super kece yang bisa bantu masalah administrasi ribet di sekolah kalian. Mulai dari absensi, penilaian siswa cukup dengan scan QR, atau orang tua yang mau kontrol progres anaknya di sekolah, semuanya lebih mudah dengan aplikasi Student QR. Zaman udah canggih, biar nggak ketinggalan, pastiin sekolah kamu pakai aplikasi Student QR ya. Tingkatkan kualitas pendidikan kita bersama Student QR. Berarti ini yang membangun PSI dan Anda yang meruntuhkan. Enggak, saya klarifikasi ya Mas ya. Ini yang kan pendiri. Nah, ini yang membangun ulang. Kan yang meruntuhkan Mas Giring kemarin. Ada Mas Giringnya di Iya. Balu-balu. Karena ini lagi renovasi ulang ini. Iya, kesian. Kan kemarin Grace Natali dapat 1,89. Iya. Kalau kita sekarang masih proses Iya. menuju 4. Sekarang masih 3%. Wih. Oh, 3. Ada kemajuan. Tapi ini siapa? Pak Mas, Jeffrey. Kenalin. Pak Oh, Jeffrey Pocong Mumun. Ada Pak. Ada, Pak. Jeffrey Pocong Mumun. Jadi kalau Pocong Mumun kan cewek. Tahu kan? Ya, tahu. Kalau Jeffrey yang Ya, cowok, tahu. iya. Mumun ada Jeffrey pacaran. Iya, tapi dalam bentuk pocong gitu. Ini beda. Beda. Ini Beda. Pak Jeffrey Giovanni, suaminya Aisyah Rani. Bukan. Ada di Google kalau cari deh Jeffrey Giovanni, munculnya suaminya adiknya Syahrini, ini dia. Iya. Kan? Jadi bener Pak, suaminya Asyarani. Bukan ya Pak? Bukan. Bapak Beda. ketawa banget, kayaknya butuh hiburan ya. Lagi pusing. Kayaknya kurang tidur. Bukan, itu musibah soalnya. Kok musibah Pak? Iyalah, orang-orang pikir istri saya jadi 2 jadinya. Oh, jadi dituduhnya istrinya 2. Padahal kan 3 ya. Nggak, kita nggak nyampe 3, cuma 2. Nah, kalau 3 takutnya lobet nanti kan. Oh gitu. Oh, betul nih. Oh, 17%. 17% lobet Pak. 16. 16. 16 ya. Bentar lagi 16. Ya Kualat saya, ya Ya Allah, untung menang ya Allah. Apa emang begitu kan, Bro? Benar. Ini diajak Tapi lagi trending topik katanya Mas. Oh. Kok kenapa diundang ke sini? Hah? Ya makanya karena trending topik kan pakai undang. Pak Jeffrey tahu kenapa trending topik Pak? Siapa? Di Twitter Bapak. Lagi banyak yang Lagi ngomongin, banyak Pak. ngomongin. Enggak ada rasanya. Ada, Pak. Ada. Ya Bapak nggak Twitteran kali. Iya. Jadi nama Bapak tuh udah Bapak, banyak yang Bapak nggak main X, nggak main X. Enggak. Oh, Tinder main Tinder Pak. Enggak. Kalau Bumble, Micet Pak, micet. Micet Pak. WeChat ya, WeChat. Oh gitu. Oh, WeChat. Oh micet. Bukan micet. Bukan micet. WeChat. WeChat. Telegram Pak. Enggak. Teletubbies? Bukan aplikasi. Iyalah. Iya. Tapi betul ya Mas, ini Pendiri partai. yang saya mau kepo Pak Jeffrey, waktu pemilihan Bang Giring sama Mas Kaisang, Bapak dilibatkan apa enggak ya Pak? Pengen tahu aja, Iya. Pak. Diajak meeting apa langsung kok tiba-tiba dia gitu? Kaget juga. Loh. Mau ditolak anak presiden? Ada yang salah mau giring. Enggak. Sensi Pak mereka Pak. Kagak, Mas Giring mas sekarang udah girang. Banyak yang milih. Banyak yang milih loh. Kalau waktu jadi ketum dia garing, kasihan. Sekarang dia garang. Garing. Banyak ya giring. Gimana Pak antara Mas Giring sama Mas Kaisang? Bapak tahu dulu waktu pemilihan itu atau malah Bapak yang pengen? Di PSI walaupun nggak ada pemilihan terbuka, tapi ada standar untuk paling tidak orangnya lebih populer dari yang sebelumnya atau paling nggak di bawah dari yang sebelumnya. Jadi di PSI waktu itu Grace sekolah. Nah orang kedua yang populer itu Samara Ramani, sekolah juga. Samara. Jadi yang ketiga populer Giring. Oh, berarti Gitu. harus populer. Kan ketua umum harus populer lah. Iya sih, biar ngalahin populer Ibu Mega ya. Beliau tuh top of mind loh. Iya benar. Siapa yang nggak tahu kan? Orang dari yang
Gen Z sampai yang tua kenal Bu Mega sebagai ketua partai karena kan nggak pernah ada yang gantiin kan. Dari Gen Z sampai Gen Uzur ya. Iya. Baby boomer bilangnya jangan begitu. Kalau populer mah kita bisa standar lah setara sama Mas Kaisang. Tapi kalau bapaknya presiden nah itu yang susah tuh. Susah itu. Susah. Susah ya. Abangnya wakil presiden. Nah, ditambah lagi. Sama abangnya lagi. Iya, bapak saya pengangguran. Rebahan mulu di kasur Palembang. Tapi ini sebenarnya ada yang lucu ya. Apa ketua Dewan Pembina Pak Jeffrey ini 2014 nggak muncul. Iya. 2019 nggak muncul. Betul. 2024 nggak muncul. Setelah pemilu baru Muncul. muncul. Kenapa? Ya itu. Iya kenapa tuh? Saya aja sebagai ketua umum juga bingung sebenarnya. Jadi selama ini pakai topeng, Mas Kaisang nggak tahu juga. Saya adalah pemilik tapi pakai topeng. Kayak Tuan Takur. Tayo. Iya, boleh Pak. Kenapa tuh Pak? Kenapa hanya Baru muncul sekarang. Muncul karena harus muncul, ada maunya. Saya agak nggak begitu happy ngelihat selama ini kan koalisi itu nggak pernah permanen kan. Iya. Kalau kita lihat setiap 5 tahun selalu berganti. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya nggak konsisten, nggak linear lah perjalanan kita ke depan. Nah karena itu 2024 ini harus jadi momentum lahirnya koalisi yang permanen. Nah kenapa penting koalisi yang permanen? Agar kita kan punya bonus demografi, waktunya hanya 15 tahun ini. Ini kalau disia-siakan karena politik yang gonta-ganti yang nggak jelas ya, yang nggak continue gitu, kan kita akan kehilangan dan rugi. Jadi padahal Pak Jokowi itu punya target 2045 persis 100 tahun Indonesia merdeka ini kita udah jadi bangsa yang maju, udah jadi Indonesia yang maju. Nah karena itu mau nggak mau supaya ini berhasil harus ada koalisi yang permanen. Dan koalisi permanen ini mungkin bisa lahir karena harus ada figur yang bisa menyatukan. Nah figur yang bisa menyatukan itu Pak Jokowi. Oke, Gitu. nah kalau Bapak Walaupun kita punya niat dari dulu pun nggak bisa kalau nggak ada figur yang bisa menyatukan. Nah Bapak jadi kita saya kemarin katanya mau pensiun tuh Pak. Nah mau ke itu Solo, kembali ke Solo. justru itu kita mau rayu Pak Jokowi agar menunda pensiun. Jadi Bapak muncul untuk merayu Pak Jokowi. Kayak bapak kamu Tahap pertama merayu partai-partai dulu lah. Partai-partai supaya mau koalisinya tuh 25 tahun ke depan gitu. panjang. Nah kalau mereka udah mau, baru partai-partai ini yang minta Pak Jokowi supaya tunda pensiun. Oke. Nah kira-kira ini kan kalau koalisi permanen, kira-kira siapa yang diajak Pak? Yaudah kayak gini deh, kita balik siapa yang nggak diajak? Bahaya Iya kan? dong. Bahaya kalau kayak gitu namanya menabuh genderang permusuhan. Mendingan sebutin yang akan diajak. Nanti kita sebutin yang nggak diajak. Udah ya, yang diajak dulu deh Pak, berarti yang diajak. Mungkin yang tepat yang mungkin mau. Yang mungkin mau itu Gerindra sudah pasti mau. Ya. Golkar, Bukan. Demokrat, PAN, PKB, Nasdem mungkin. PKB Loh, juga. PKB. PKB Nasdem masih mau ya Pak ya? Ya kan harus diajak lah. Dicoba. Dicoba aja. Coba. Kan kita butuh agak banyak, Betul. minimum 70% lah. Oke. Perindo Pak. Lagunya bagus Pak itu. Marilah seluruh rakyat Tapi Indonesia. PSI kan punya lagu juga. PSI punya lagu pada tuh. Yang mana? Kasih tahu lah. Ini pendiri partai belum tahu lagunya PSI. Kasih dong. Siapin jempolnya Pak, siapin jempol. Ini. Kasih. Ini 15. Tuh. 2. PSI punya siapa sih? Nah, yang kejawab Pak Jeffrey. PSI kok nggak dapet kursi? PSI diakui sisi. Kalau nanti kalah marah-marah Bapak Jeffrey Geopani. Ya. Kemarin nggak Pak. Terakhirnya nggak kayak gitu Pak. Terakhirnya gitu. Terakhir nggak gitu. Terakhirnya tuh harusnya
kalau nanti menang marah-marah Ibu Megawati, Pak. Cepu, jangan cepu Mas. Jangan cepu. Kemarin gitu, Pak. Mas, ini punya lo masalah Mas. Bukan masalah apa, Pak. Saya suka sama Pak Jeffrey, maksudnya yang merasa nggak takut lah, aman. Kenapa? Bu Mega udah bilang, yang ngolok-ngolok saya punya pengacara loh, gitu. Jangan. Udah rambu-rambu itu. Iya. Kayaknya ibu nontonin kita terus nih. Pak Jeffrey. Ini katanya banyak yang bilang Pak Jeffrey ini adalah pencari dananya PSI itu. Iya, Benar apa DPD. DPD. Dewan Pencari Dana. Bantu cariin dana. Terus gimana Pak setelah menjadi Dewan Pencari Dana, puas nggak sama hasil kampanye kemarin? Puas? Puas? Iya. Keren bro. Kan Aman posisi saya. Itu Aman. penting. Puasnya kenapa Pak? Dari segi apa puasnya? udah pasti naik suaranya. Betul. Dari segi suara. Kalau bikin partai itu dari startnya berapa harus jadi berapa, harus naik. Betul. Kalau turun bagus tutup aja. Kalau dari cara kampanyenya Mas Kaisang di eranya Mas Kaisang, PSI gimana tuh? Mas Kaisang kemarin terlambat aja masuknya. Kalau 3 bulan aja lebih cepat, wah. Iya, pakai sibuk wali kota Depok sih kemarin. Iya, mikir-mikir sih. Itu dia. Gara-gara itu Pak. Momen itu harusnya Itu, masuk. Iya. Nggak, tapi Pak, kalau kita lihat ya, kalau misalnya PSI di 2019 kan dulu dapat 1,89. Sekarang kan di real count yang masih bergerak 65%, kita udah di 3%. Berarti kan naik tuh. Ya. Terus tadi bilang kalau suara partainya turun, mending ditutup aja. Perindo turun, Pak. Oh, turun ya? Iya. Oh, ya. Dari 2,5 sampai 1,2 paling. Karena ada Aldi Tahernya. Iya. Vicky Prasetyo. Kalau sih saranin tutup aja. Oh, saya. Lah, kalau bangun sesuatu kan harus naik, bukan Iya. turun. Pak Jeffrey ngomongnya nggak hati-hati nih. Takut saya. Soalnya sekeluarga nggak ada yang kepilih. Kira-kira setelah ini. Nggak ada di prompter nggak ada. Berarti ini akhirnya kan kemunculan Pak Jeffrey di panggung perpolitikan Setelah Indonesia. 20 tahun. Enggak, 12 tahun. Karena ingin merangkul partai-partai untuk berkoalisi. Iya. Gitu. Sampai kapan kira Bapak akan udah tercapai nih. Oke, aku akan menghilang lagi gitu. Kira-kira. Mulai besok udah balik ke Singapura. Mulai besok udah menghilang lagi. Udah menghilang lagi. Belum ngapa-ngapain. Pak Jeffrey. Udah 10 podcast. Oh, udah 10 podcast. Sampai hari ini udah 10 podcast. Kampanye di podcast. Digital. Tapi kampanyenya setelah kampanye selesai. Iya. Tapi emang sepenting apa Mas Dewan Pembina di mata seorang ketua umum partai? Kan ya satu tadi kan bantu cari dana. Yang kedua juga bantu cari suara. Karena kan beliau ini kan dari Sumatera Barat. Oh, Bapak Sumatera Barat. Dan kebetulan PSI di Sumatera Barat. Padahal udah sesumbar itu ya. Se-Sumatera Barat. Sumatera Barat tentunya. Ya kan setidaknya 0,5 di Sumbar. padahal kita kan punya pendiri partai adalah tokoh asli dari Sumatera Barat. Ya setidaknya Sumatera Barat kan harusnya naiklah dapat 1 kursi kayak dapat DPRD atau apa. Ini saya asli orang Solo dari 1 kursi jadi 6 kursi sekarang. Suami saya orang Bukit Tinggi, Pak. Oh ya? Iya. Dia kemarin bilang mau gabung PSI. Oh mau. Ntar dulu kita lihat dulu yang masuk apa enggak nih. Gak usah kerja keras-keras amat lah. Ya kan tadi kan makanya kan saya bilang di Solo dapat 6 kursi. Mungkin siapa tahu ada yang mau majuin saya jadi wali kota kan gitu. Kok harus butuh persetujuan? Loh ini kan petugas partai. Pak Jokowi nggak nyuruh tak? Beliau kan juga petugas partai. Itu kan dulu. Ya kan petugas partai sama masa nyuruh petugas partai yang lain gitu. Oh iya, jadinya nggak level kalau Pak Jokowi yang nyuruh ya? Iya. Bro, kita sama bro. Iya. Padahal Pak Jokowi kan avatar kan? Kok avatar? Pengendali tanah air. Dari tanah air. Mau kebayang Pak Jokowi ada biru-biru nih. Saya mengendalikan Golkar. Gerindra. Endingnya naik banteng. Nah, itu kan ada fotonya. Apa? Ada apa?
ada. Apa itu kendaraan Avatar, Pak? Iya. Avatar. Pak, dari ketiga ketua umum partai yang Siapa terkenal sih? kan? Mbak Grace. Mbak Grace, Bang Giring, sama Mas Kaisang. Ya, Di mata Pak Jeffrey tuh kekuatan mereka tuh apa sih sebenarnya? Grace itu dulu dipilih karena satu-satunya figur yang punya 5 minoritas. 1, Tionghoa, minoritas kan Indonesia. 2, Kristen. 3, cantik. Di Indonesia juga minoritas cantik. Abis Mbak Grace kan saya kan? 4, pinter. Pinter juga minoritas Iya, iya. Indonesia. Ya karena belum merata kan pendidikan, Pak. 5, saya lupa apa. Karena lupa itu minoritas. Lupa minoritas. Lupa itu minoritas. Lupa itu minoritas. Gak semua orang ingat loh. Minoritas. Oh gitu kalau Bang Giring. Terus Giring karena Grace berangkat sekolah. Oh, cuma karena Jadi itu kan ada aja, Pak. sebagian. Itu ya karena pertimbangan pertamanya itu dulu. Populer tadi, populer. Kan Populer. karena Grace berangkat sekolah, ya Kosong kan berarti? kosong. Kosong, siapa yang isi nih? Nah, Giring lewat, Giring sini. Nah, karena Grace berangkat sekolah harus dicari yang populer yang berikutnya. Ya. Waktu itu ada Samara Amani, Oh iya sama. tapi berangkat sekolah juga. Sekolah juga. Berikutnya Giring. Berarti kalau Mbak Grace punya 5 minoritas, Mas Giring punya berapa minoritas, Pak? Giring nggak ada minoritas. Ibunya orang Minang. Ya Minang nggak terlalu minoritas lah di Indonesia. Ayahnya orang Jawa, nggak minoritas nggak juga. Kayaknya cuma satu deh. Apa? Gak bisa gait suara. Tapi suara Kok minoritas dia. kok sentimen amat sama Giring? Iya, ini kayaknya emang sentimen, Pak. Emang berdua ini emang sentimen, Pak. Maksudnya itu suara minoritas, suara A minor kan dia kan penyanyi. Jadi Pak, suaranya Mas Giring bagus, tapi suara partainya nggak bagus, Pak. Bagus. Digituin, Pak, maksudnya, Pak. Nggak ada Saya kalimat menurutkan kita gitu. begitu. Saksi. Itu mah tergantung pikiran Anda benar atau benar ya kan? Kenapa kalau Mas Kaisang ini apa? Pertimbangan. Kalau Mas Kaisang Kekuatannya. bagi PSI ibarat orang ini udah mau masuk kain kafan, Ya. ya kan? Udah mau dikuburin, Iya. meronta-ronta dari kain kafan. Mati suri. Mati Suri. Oh iya Mati Suri. Jadi Mas Kaisang menyelamatkan PSI. Oh dia tukang sebenarnya. galinya. Segini kan. Iya. Oh masih hidup. Angkat. Jadi ini kalau kayak diibaratkan Grace Natali membangun, Giring pas mati suri. Iya juga. Kok udah dibangun. Kalian demen amat Yang ya. ngomong tuh Mas Kaisang kan Pak. Bukan kita doang kan Pak yang sentimen. Kalian demen amat bully. Giring. Enggak boleh. Pak Jeffrey nggak tahu kita kan nyari duitnya dari situ ya. Oh jadi Mas Kaisang nyelamatin untuk ini lagi. Hidup kembali. Hidup kembali. Aduh ya Allah. Ya makanya biar Ya Allah. udah lah, kita kan biar nggak ke Mas Giring melulu, nggak ke PSI melulu. Kita tanya riwayat hidupnya Pak Betul. Jeffrey aja gitu. Karena kan baru muncul lagi, pasti orang pengen tahu ini backgroundnya seperti apa Apa? sih Pak Iya. Jeffrey ini asal dari mana? Kok kelihatan maksudnya ya kalau kita kan udah banyak kenal pembina partai yang maksudnya udah berumur udah tua ini kan masih ganteng kan. Oh udah berumur, udah 57 tahun. Masih sih Pak? Iya. Gak kelihatan ya? Tapi masih sugar ya. Iya. Segar. Sumpah kaget loh pas bilang 57. Kayak masih 56. Masih ganteng maksudnya gitu iya. Background Bapak kan juga pengusaha atau bisnismen kan? Iya. Kenapa tertarik ke politik? Gini, bedanya ini sangkutannya sama ibadah nih. Masya Allah. Iya, ada pilihan-pilihan dalam hidup itu untuk ibadah. Ada ibadah politik, ada ibadah sosial. Nah kalau ibadah sosial, kita punya uang misalnya kita sumbangin Sedekah ya. sebagian. Paling banyak kita bisa bantu berapa orang sih? Betul. Paling 1.000 orang, 2.000 orang. Ya. Udah habis tuh kita punya uang. Tapi kalau ibadah politik, uang kita gunakan untuk bantu politik, terus dapetin orang-orang yang bagus, terus kemudian orang itu jadi menteri atau jadi anggota DPR, bikin Kebijakan. kebijakan yang bagus, kebijakan itu bisa buat ratusan juta rakyat orang. Indonesia. Gitu.
Pak Jokowi misalnya, Pak Jokowi kebijakannya kan menguntungkan banyak orang. Betul, Pak. 250 juta orang terasa langsung. Betul. Coba kalau itu pakai duit sendiri, mana bisa? Iya sih. Lu punya duit, lu punya kuasa. Iya. Kalau kagak ada duit mending puasa. Jadi penting suatu waktu bantu-bantu politik, terlibat di politik. Ini Pak cocok Pak. Pak, cek Twitter saya dong, Pak. Saya tuh memang ternyata jauh, tapi saya sangat dekat sekali. Ki, lo kalau jadi ini jadi anggota DPR gak macam seneng. Gua ajudannya Mayor Atedi. Ayo. Bener ya? Mayor Bener ya? Atedi, Bener ya? tenang aja. Sampai gua terus ya. Emang kalau misalnya saya gabung cocoknya jadi apa sih, Pak? Nah, Saya? coba. Kalau menteri deh, menteri apa kalau Kiki ini? Kiki ini Menteri BUMN. Basah banget tuh. Maksudnya, iya karena banyak permasalahan. Kalau ini BUMN, kalau saya Menteri BU. Betul duit. Butuh duit. Butuh uang. Butuh uang. Saya kan jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Pak. Nah, Jangan. Jangan ya? Menteri BUMN Kenapa, Pak? Kenapa BUMN? bisa kampanye pakai fasilitas BUMN. Takut saya kayak gitu-gitu, Pak. Ya kurang elok lah. Masa kampanye diri sendiri pakai fasilitas BUMN? Nah, ke situ kan arahnya. Ke situ. Paham. Yang ini apa? Editor takut. Editor. oh gitu pergerakan Pak Jeffrey kalau ngomong. Bareng nggak? Hebat Pak. Kalau Bapak dulu aja Bapak sedekah. Apa ibadah politiknya waktu jadi anggota? Apa yang Bapak lakukan? Gebrakan apa? Bolos dari rapat paripurna? Bener itu. Bolos banyak. Bolos. Ada kepentingan lain. Karena nggak bisa berbuat apa-apa di DPR, ya akhirnya banyak bolos. Akhirnya keluar, berhenti, tahu diri. Iya. Kenapa nggak bisa berbuat banyak apa-apa? Karena Kan kalau kita jadi anggota DPR itu kita nggak bisa bikin sebuah kebijakan sendirian. Betul. Harus satu fraksi partainya. Nah kalau kita nggak bisa didukung atau nggak bisa sama visinya, ya nggak jalan. Tapi kalau Bapak keluar, Karena itu harus tahu diri. Kalau kita udah nggak bisa buat apa-apa di situ, buat apa kita di situ? lah nggak jadi ibadah dong. Iya. Iya, makanya cari tempat lain. Oh, makanya bikin partai. Begitu. Daripada memaksakan. Daripada memaksakan. Karena kalau jadi anggota kan nggak bisa mengendalikan. Jelek-jelek PSI periodenya Grace itu anggota DPRD di DKI-nya ada banyak juga. Betul, iya. Nah, jadi rame DKI. Dulu mana ada rame-rame APBD DKI? Sebelum ada PSI. Ada PSI tuh. Wah, Nah, berarti anggota DPRD PSI bisa jagain duit rakyat di Jakarta. 400% naiknya. Iya, 400%. Obrolan asik kita ambil ini dulu. Ada minum. Itu berkat Mas Kaisang. Oh, ternyata ada andilnya beliau nggak ada di sini terus ya. Bola syuting mulu nih Pak. Kita cuma berdua doang. Ya itu. Iya. Mas Kepentingannya buat Kaisang lagi beribadah politik. beribadah politik. Tuh teman-teman yang pada hujat aku di Twitter, aku lagi ibadah politik tahu. Ibadah politik. Ah, ini ada minum. Ada apa tuh? Dari Temu Kamu. Temu kamu. Temu kamu. Bapak ngopi? Bukannya temu kau. Itu kopi ya? Ini kopi. Iya. Oke. Ini kopi. Emang kopi itu? Ini matcha. Oke. Matcha. Matcha Ci. Oh, Ini coklat. Coklat. Ini saya incer. Oke, dia kasih. Pinter banget. Dia ada incer tadi ya. Dari siapa ini? Ini loh temu kamu. Temu kopi. Temu kopi. Iya. Iya, temu kamu kopi. Tapi terus saya temu kamu ini. Iya, temu kamu. Ini coffee shop dan juga eatery yang punya menu spesial kopi susu gula aren. Lokasinya di mana Bang Angke? Di Bekasi, Depok, Pamulang, Cibubur, dan Yogyakarta. Tempat. Udah banyak ternyata. Pokoknya Temu Kopi selalu ada alasan untuk ketemu kamu. Iya. Enak. Enak gak? Enak Pak. Nanti bisa diorder kalau buat rapat-rapat PSI Pak. Berarti Bapak kalau balik ke Singapura kesibukannya ngapain di sana? Ya bisnis lagi lah. Bisnis bro, bisnis.
Kecil-kecilan apa gede-gedean, Pak? Anda bisa kecil-kecilan. Ada yang jual beli semut. Kecil. Kecil, Pak. Berarti bisa dong bisnisin saya, Pak. Saya kan kecil. Kira-kira saya kalau di bisnisin laku berapa nih, Pak? Jasa saya MC, Pak, stand up. Mahal Pak, mahal Pak. Mahal ya? Mahal Pak, terlalu mahal Pak. Yang murah kan ada yang murah ini. Lirik lah. Keadilan. Keadilan. Tapi luar biasa tahu, Bangke. Ini kita harus ikutin jejak beliau nih. 27 tahun udah jadi direktur. Buset. Direktur perbankan ya, Pak? Iya. 20 tahun. 27. 27. Direktur termuda saat itu. Enggak, gue mikir gue 27 kemarin ngapain ya? Nganggur, Di Lampung. Ini ketua umum termuda. Iya. Mas Gibran juga kan wapres termuda. Balik lagi buat bisnis ke Singapura. Tapi kan maksudnya setiap hari nggak mungkin bisnis. Ini Sabtu Minggu gitu iya, Pak. ada ngapain. senggangnya waktu Main senggang. catur. Beneran main catur? Bapak kan ini ya ketua Percasi. 2000 tahun 2000 ketua umum pengurus besar catur Indonesia. Tahun 2000. Iya. 2000. Ya, Tapi udah lama, udah tahun 2000. berarti jago main caturnya dong, Pak. Kalau jadi ketua kan Nggak berarti jago-jago amat. jagoan Pak Jokowi pasti ya. Iya, karena Pak Jokowi kalau main catur menang mulu, Pak. Menterinya banyak. Iya. Jago nggak tuh strategi menterinya, Bro? Ada Pak Luhut. Iya. Pak Luhut lah. Kalau Pak Jokowi bukan jago banget. Betul. banget. Benteng diganti TNI Polri. Pertahanan kuat. Menterinya satu mundur tapi tetap kuat. Iya. Iya juga ya, Pak Jokowi menterinya banyak ya. Menteri banyak. Benar. Yang nyesel yang mundur tuh. Iya. Iya juga ya. Loh kok yang lain gak ikut mundur? Loh. Kok saya Bapak sendiri? mundur sendiri. Saya terkesan idealis nih. Pak Jeffrey kalau mau ketawa aja nggak? Aman, Pak. Aman Kan paling santai. muncul di TikTok ntar. Biasanya seperti itu kan kalau baru muncul. Ini dia pemilik PSI yang sesungguhnya. 7 fakta bikin geleng-geleng gitu. Karena sebelumnya tim kreatif ngeluh. Kenapa Karena ngeluh? susah banget nyari fakta tentang Pak Jeffrey. Itu kenapa tuh, Pak? Ya kan udah 12 tahun Emang beneran nggak nggak mau? muncul ke permukaannya. Tapi biasanya kalau pebisnis juga ada, masih ada di googling di Wikipedia. Karena nggak main medsos, Oh, nggak main medsos itu. ngintip-ngintip aja. Nggak main medsos, mainnya Bitcoin. Oh. Medsos. Ini setelah ini besok akan balik ke Singapura. Ke Indonesia lagi kapan, Pak? Itu 12 tahun lagi Pak. Oh, setiap 12 tahun sekali. Iya. Ya 3 bulan sekali pasti balik lah. 13 kali untuk ngecek. Soalnya kemarin ada keluhan Pak, kamar mandi PSI jelek katanya. Kalau apa? Kamar mandi kantor PSI jelek. Iya, gimana di renov dulu, Iya, Pak? direnov sama Mas Kesang. Oh, bukan direnov, mau digedein sama Mas Kaisang. Udah? Udah Mas? Belum. Pokoknya kata Kan minta dananya ke sini. Oh iya, Pak. iya. Kayak bawa proposal gini Pak. Sambil gini. WC duduknya mau dibikin berdiri katanya. Kan duduk mulu lo. Diri lah. Pak Jeffrey lama di Singapura, dia bingung sama jokes-jokes Indonesia. Jokes Indonesia begini ya. Singapura bahasa Inggris, Dia Bas. bukan bahasa Inggris. Iya. Anything? Anything. Pak Jeffrey suka makan tempe, alright? Tapi gini Pak, kalau Bapak ketawa doang ya? Misalnya ditanya, enakan jadi politisi atau jadi pebisnis? Nah, Atau jadi pegawai swasta? Semuanya udah pernah. Ya makanya Jadi enakan paling enak apa? Paling enak kalau bisa jadi politisi tulen lebih enak sih. oh kenapa kan Ya bisnis? kayak Pak Jokowi gitu kan setelah jadi bisnismen jadi politisi betul-betulan sudah. Jadi gubernur, jadi presiden. Ya. Nggak ikut jejak Pak Luhut. Ya maksudnya kalau posisi kayak Pak Jokowi Iya. gitu kan bagus sekali gitu. Cuma kan nggak semua orang punya kemampuan atau kesempatan seperti Pak Jokowi. Berarti Pak Luhut nggak bagus.
Oh, nanya Pak Luhut. Iya kan Pak Luhut bukan bagus banget. kan Bapak kan mau ikutin jejaknya Pak Jokowi, politisi tulen. Kalau Pak Luhut kan dia pebisnis tapi politisi juga. Ya. Ya, Pak Luhut juga bagus banget. Jadi mau yang mana, ayo? Jadi presiden apa jadi Ya, menterinya? ya, yang paling ideal tuh Mas Kaisang. Mas Kaisang. Bisnisnya udah bagus. Habis itu terjun ke politik. Jadi seperti persis Pak Jokowi. Oh berarti Bapak nanti pengennya jadi politisi tulen akhirnya nanti? Kalau bisa iya, cuma kan nggak bisa soalnya. Kenapa? Nanti bisnisnya kita aja yang pegang ya kan? Ya karena belum bisa lepasin gitu. Berarti tetap menjadi bisnismen dan Nah juga... karena itu lebih bagus bantu teman-teman yang muda-muda lah. Ya. Ah, Kalian lah ikut bantuin PSI buat 2029. Mayor ATD ya kan. Gak usah mayor ATD deh. Ini sebagai salah satu pendiri partai yang isinya anak-anak muda. Anak-anak Mungkin Bapak mau kasih pesan kepada anak-anak muda Indonesia, nggak cuma ke Kiki ataupun Bacot ataupun Bangke, tapi buat anak muda apakah mereka harus gabung beribadah politik dan kenapa? Nah, Ya, politik itu mau nggak mau harus kitanya mapan dulu. Mapan sih relatif ya. Bisa mapan karena uangnya udah banyak, tapi nggak harus uangnya banyak juga. Kan orang standar hidupnya masing-masing beda-beda. Jadi kalau dia merasa dia udah nggak terlalu mengandalkan kerja politik untuk hidup, itu paling aman masuk politik. Setuju. Karena kalau dia masih butuh biaya hidup, sebenarnya ke politik itu riskan, beresiko. Risiko. Karena apa? Karena jabatan politiknya bisa dia pakai untuk memperkaya dirinya. Nah, itu dia. Itu yang bahaya. Itu yang Jadi politik. saat orang masuk ke politik, paling tidak dia tahu dia bisa hidup sederhana, gitu. Jadi kalau apapun yang diterima dari politik, anggota DPR misalnya gajinya sekian, dia bisa hidup dengan uang itu. Tapi kalau dia ekspektasinya tinggi untuk hidup, standar hidupnya tinggi, lebih bagus dia kaya dulu, baru masuk politik. Jadi paling bagus kita harus cukup dengan diri kita sendiri Ya. supaya bisa mementingkan rakyat, bukan Ya. mementingkan kepentingan pribadi. Iya. Itu rulesnya. Luar biasa. Kiki Saputri Ketum PSI 2000. Wah. Nanti. Sabar. Kan siapa tahu nanti di 2024 akhir kan mau sekolah saya. Mau sekolah lagi. Oh, gara-gara sekolah lagi. Kan nanti bisa ada ketua harian. Iya. Ketua harian. Kita Nah, sehari goceng. Oh. Gue kayak invalan ini. Nah, kita ganti PSI bukan Partai Solidaritas Indonesia. Apa tuh? Partai Stand Up Comedian Indonesia. Lawak semua itu. Rapat mulai tektokan. Pak, terima kasih. Terima Pak kasih. Jeffrey, Terima kasih. untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jangan lupa saksikan PDP setiap hari. Apa ya, hari apa sih? Aku udah lupa. Jumat jam Ya, 6 sore. Udah lupa. Astagfirullahaladzim. Itulah emang Sama podcastnya lupa gimana sama rakyat. Tetap bersama di PDP Podcast dengan pendiri partai.